Bismillah. Halo, selamat pagi sahabat aku semuanya, Pak Ustadz, ayat zaman dan guru-guru besar yang satu visi misi kebaikan dan kebenaran. Umut committee, nah pokoknya intinya aku tuh buat sahabat sekarang, sahabat diskusi. Si Birin juga, Birin masih bersamaku? Masalahnya Birin itu ada di gedung DPR, dia kerjaannya di gedung DPR. Birin, ini dengerin aku Birin, ayo kita si Birin suka merhatiin kalau aku nulis kan, aku ibu sekretaris si Birin, terus pengurus lah. Aku tuh kerjaannya ngerangkap sekretaris, bendahara, terus jadi seksi keamanan juga. Pokoknya semuanya dah, pengibar bendera, dirijen, apalah, pokoknya semuanya deh, resep pokoknya kalau udah begitu. Pagi ini sih ayah aku itu selalu mendekati apa aku di akhir zaman ini, mensupport ya. Aku selalu gini ya, aku pengen pulang kampung ya, ke Tasik gitu. Tapi di sini malah terbalik. Apa aku itu malah menyuruh kamu harus tinggal di Bekasi, berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu gitu. Jadi mensupport si almarhum apa itu, dan kakak aku ya, almarhum kakak itu mensupport aku dengan apa yang ajarkan, dan kakak ajarkan juga, karena kakak aku tuh orangnya ibaratkan guru bagi aku. Jadi di sini sekarang ini periodenya apa ya, sesuatu yang tidak harus muncul ke permukaan tetapi muncul ke permukaan, sesuatu yang harusnya muncul tetapi diredam gitu. Intinya gini lah, istrinya di sini ada stupid apa tuh, stupid period stupid period. Jadi di sini ayah aku selalu berkata, sedih boleh 15 menit, aku menangis selanjutnya aku harus banyak berbuat sesuatu gitu. Sekarang dalam masa periode sedih boleh, marah boleh, tetapi tetaplah harus semangat tersenyum. Maksudnya gini lah, tetap tidak kembali gitu, semangat, tidak boleh berlanjut. Di sini aku akan mengatakan, aku sebagai pengamat ya, aku bukan tim sukses siapapun, aku sebagai pengamat, dan apa ya, kalau dalam televisi mah penonton, bukan itu mah penyanyi dangdut. Ini pengamat. pengamat, bukan tim sukses. Ini pemilu Indonesia tahun 5 tahun lalu. Berdasarkan pengamatan aku, di sini terjadi demi sesuatu kemenangan itu ada. Nah, ini dia nih. Ini tuh tahun 2018 itu aku sudah dikasih tahu kan, berdasarkan guru besar yang sudah tiada ya, datanglah ini nih era digital. Makanya aku datang ke digital, menemui teman-teman aku, mencari teman. Ada Amidi, ada Hafiz Ahmed tuh. Hafiz Ahmed tuh ini sebenarnya dia dari Gulam Ahmed ya, cuma kita suka sharing gitu lah. Gulam Ahmed, diketemuin Gulam Ahmed, Maherjen, semuanya tuh beruntun gitu. Di sini aku ceritain lagi ke pemilu ya. Di sini ada nih perang saudara tuh sudah terjadi. Bukan perang saudara seperti senjata bom, saling bom gitu. Ini yang lebih berbahaya dan menyedihkan itu ya begitu, adu domba. Adu domba. Pak Haji tuh, lagunya Pak Haji itu, ayah tuh, keinian ayah tuh, kesukaan ayah aku. Nah, digital war. Nah, di sini tuh digital war itu global, dari kalangan family, terus dari kalangan tetangga, neighborhood apa ya, tetangga itu bahasa Inggrisnya apa ya, mod, aku kok mod aja deh, tetangga, terus kalangan sekolah ya, kalangan sekolah lah intinya, termasuk ke anak-anak juga
juga berpengaruh ya. Itu jadi di sini hancurlah semua tatanan. Mulai tatanan keluarga, secara digital ya, banyak anggota keluarga yang pada keluar grup tahun 2018, keluar grup karena memperdebatkan yang sebenarnya memperebutkan pepesan kosong. Apa yang mereka perebutkan? Pepesan kosong. Nah, di sini ini kan kacau grup tuh. Ini berdasarkan pengalaman loh dan kenyataan yang ada tahun 2018, periode 2019 lah. Pada keluar tuh. Kenapa keluar? Aku mah hanya menyimak aja dan loh, kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, sekarang barulah. Terus banyak yang keluar dari grup keluarga nih, keluarga dulu karena sesuatu hal takut, something leadernya takut, jadinya taktiknya, metodenya diganti, jadi seolah-olah bersatu kembali. Aku tidak, ini kebenaran, orang yang berbicara kebenaran itu pasti akan ada ancaman, tapi aku tidak takut terhadap apapun. Aku takut sama Allah ya, karena Allah itu hanya satu yang belum turun. Wabah corona sudah, banjir bandang sudah turun, Allah turunkan. Sekarang tinggal meteor tuh. Siapa yang mau meteor? Meteor belum. Duhon juga belum. Duhon kata guru-guru besar ya, ada duhon, katanya periode duhon. Ada meteor. Nah, begini. Tetapi di sini nanti aku tuliskan. Tinggal pada itu yang belum tuh. Belum Allah turunkan itu. Mau enggak ada meteor jatuh? Mau enggak ada duhon? Kan udah kita mengalami sekarang banjir bandang. Tak sadar juga gitu ya. Banjir bandang, terus gempa-gempa udah tuh. Ini sekarang tuh yang terjadi sekarang. Aku berdasarkan pengalaman pengkajian dan pengalaman kenyataan ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Tuh, ini udah kan tuh. Masuklah periode 5 tahun sekarang tuh. Aku bukan ustadz akhir zaman. Aku berdasarkan kenyataan yang terjadi, dialami, itulah hikmah. Aku hanya mengambil hikmah aja gitu. Hikmah akhir zaman nih. Aku berbicara hikmah. Ilmu hikmah itu akan diperoleh ketika kita sudah melewatinya, udah mengalaminya begitu. Sekarang pemilu, siapa yang mau naik? Naik apa? Naik kursi. Aku bicara sebagai temen ya. Siapapun yang mau jadi capres, aku bicara sebagai temen. Siapa yang mau naik kursi? Sekarang kalau metode, secara apa ya, istilahnya kita memohon sama Allah, makanya semuanya itu diselesaikannya dengan cara Allah gitulah, istilahnya mohon petunjuk, mohon secara Allah lah ya. Tapi di sini banyak yang memohon kepada ya itulah kekuatan magis. Di sini kalaupun berdiri di atas puing-puing, ada nyanyiannya enggak? Nyanyian dangdut ada nggak? Puing gitu ya. Kalaupun berdiri banyak kerusakan, mau nggak jadi leader di atas kerusakan? Nggak mau lah, pengennya yang makmur gitu. Sekarang bagaimana pemimpin yang selalu meminta tolong sama magis, yang tangannya itu menciptakan kehancuran, tetapi orang yang makmur pengen direkrut gitu lah, mana bisa? Tak bisa lah gitu. Karena hidup udah sejalan. Sekarang begini, kalau pada bermain magis ya, aku tuh kalau udah kelewatan sesuatu something, aku marah deh, aku benci terhadap sesuatu, misalnya kemungkaran, kemaksiatan gitu. Ujung-ujungnya tuh aku tuh malah bisa geleng-geleng kepala dan ketawa akhirnya mah gitulah, nggak usah. Jadi kalau berdebat dengan orang yang tidak satu visi, satu frekuensi itu percuma dan sia-sia. Siapa yang mau mendengarkan aku? Tuh, jadi intinya si Birin, aku sedang berdiskusi sama Birin, Pak Ustadz, guru-guru besar aku. Jadi ini tuh berdiri di atas puing-puing kan? Oke lah berdiri katanya kan, Allah selalu mengikuti. Sok dengan cara kamu bisa berdiri, misalkan dengan dukun-dukun, tapi kan perdukunan itu kehancuran, yang ada kehancuran. Di sini pemilu sekarang, aku pengamat ya, kalau dibilang apa ya. Nah, di sini terjadi
Di sini tahun pemilu kemarin itu ada perang saudara secara, kalau kita mah secara langsung gitu. Kalau datang ke ini mah gini, kamu harus milih si A misalkan, kamu harus milih siapa ya dulu itu, aku jadi lupa. Jadinya kamu harus milih presiden A, kamu harus memilih presiden B. Jadi terus terang belak-belakan. Di sini terjadi belak-belakan sesama saudara tuh. Kamu harus milih. Loh, kok begitu ya? Gitu. Di sini tugasku mengumpulkan keluarga. Di sini sebelum wabah corona datang, tugas aku tuh mengumpulkan keluarga. Itu yang terjadi tuh nih, Nong. Aku mengumpulkan keluarga, tapi di sini mereka menyerang secara itu, secara apa ya? Menyerang secara bahwa mereka tuh hero gitu, padahal sebaliknya bukan. Jadi memutarbalikan di sini. Sekarang puncak-puncaknya 2000 berapa sekarang? Aku lupa tuh, lupa tahun. 2004 adalah puncak-puncaknya dari sini. Nah, di sini perangnya lain. Nah, karena di sini orang bodoh menghadapi orang pintar, cerdasan mana adalah wabah corona kan pemirsa. Makanya jangan merusak tatanan kekeluargaan. Kalau sudah ada wabah corona, kebingungan ya, nggak bisa kemana-mana, gimana saudara. Jadi inget tuh, wabah corona itu mengingatkan kamu itu punya saudara loh, gitu loh. Wabah corona itu, jangan salah, adanya wabah corona itu jelek, tetapi bagus untuk mengingatkan kamu tuh punya adik, punya kakak. Waktu lagi suasana normal, kenapa disia-siakan begitu? Aduh. Nah tuh, terus sekarang tuh, nah sekarang ini terjadi hiperambisi manusia. Hiperambisi manusia nih, karena manusia itu benar-benar lebih jahat daripada binatang tuh, karena ada ambisi kekeh baik ya. Jadi di sini hiperambisi yang berlebih. Ambisi boleh tapi jangan ambisius. Tapi kalau udah ambisius mah udah repot nih. Di sini dengan adanya hiper yang ambisi tahun ini, pemilu sekarang nih. Pemilu sekarang ini adalah hiper ambisi. Terjadilah force to all sektor. Force to all sektor tuh pemaksaan ke semua sektor. Termasuk pemaksaan cinta. Ari cinta Kang sanes ketok magic tuh. Di situ termasuk ke sektor ini, mainlah dukun lah. Akhirnya apa? Lagunya Bah Dukun. Tolong luluhkan si Jamilah biar cinta sama aku gitu. Dan di sini ya tidak akan tersambung lah Jamilah sama Jamilahnya kemana dulu? Sama Allah. Alhamdulillah sama Allah, dan Allah memberikan kuasa. Silakan Jamilah, kamu mau berbuat apa? Gitu ya, oke lah kalau begitu, selama kita berpatokan ke kebaikan dan keadilan. Kamu mau belajar ilmu apapun silakan Jamilah, boleh lah gitu. Aku mau belajar ini, interaksi sama jin-jin ya, di area sini lah, gak sejauh-jauh. Ada jin apa di sini gitu. Allah perlihatkan nih, bentuk jin tuh seperti ini nih gitu loh. Ada asap, ada jin asap di sini, ada jin asap tuh asap. Tetapi pakai kerudung gitu ya. Setelah aku ceramahin dia pakai kerudung, tapi asap mukanya. Nih dengerin aku. Nah di sini ada yang mukanya rusak, di sini ada nih yang muka rusak, kan ngumpul berbaris mereka. Mukanya tuh rusak. Kata aku tuh kenapa. Terus aku lihat ke pojokan ada yang kayak rangka apa namanya, badannya itu rangka gitu loh. Ya Allah, sepulang umroh aku kata Allah teh, kamu melihat kalau gitu seperti apa mereka di sini gitu. Seperti itulah gitu. Terus berjejer mereka. Terus ada itu seperti apa ya, kalau kita mah genderuwo kali ya, tinggi gede loh. Di sini tuh sampai begini. Kalau aku habis panen pisangnya kan, aku suka diginiin aja pohon pisangnya itu digeser, dipindah. Malamnya itu suka ada yang ngedenger tetangga, jadi digeserin. Nah gitu. Jadi Allah memberikan kuasa untuk membukakan penglihatan mata batin aku melihat mereka gitu. Sebenarnya mereka juga pengen hidup tenang, pengen hidup
damai. Tetapi ketika kebun, misalkan kebun nih, kebun demi ambisinya manusia terus dilibatkan politik, ya marahlah mereka gitu loh. Jadi jahatnya itu loh. Ini awalnya dari sini, hiperambisi itu dari penyakit hati. Ini hiperambisi, orang-orang yang hiperambisi ini gabunglah, mau sesama sesama apa ya, sesama orang-orang yang punya iri, hasad, dengki, dendam, pokoknya dari mulai kalangan keluarga, tatanan keluarga, tetangga, masyarakat, udahlah di sini nih nyatu nih, akhirnya saling serang gitu loh yang terjadi. Makanya dari situ kenapa Allah sampai nih pakai masker, ada wabah corona, tutup, sebenarnya tutup mulut kalian itu, tutup mulut kalian itu, jangan dipakai buat seperti itu gitu loh. Kenapa sekarang begini, orang ramai kan, oh ada wabah corona, bingung, bikin masker inilah, bikin masker itulah. Sekarang kenapa sampai terjadinya ini nih, terjadinya adanya ditutup gitu mulut. Sebenarnya kalau kita lihat, lah itu loh yang terjadi gitu loh, mulut dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan kebaikan gitu loh. Nih hampir ambisi ini tuh, jadi kenapa ada timbulnya Mulkan Jabaria ini dari sini, perambisi, force totoos ini. Dan kita tidak tahu, saya masih bersyukur ya, masih bisa bicara, masih bisa sehat karena tidak tahu esok